بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الناس، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pengajian kitab kuning, kitab Fathul Mu'in yang secara jadwal, secara rutin diadakan di Masjid Al-Adalah setiap hari Rabu Zuhur insyaallah taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Fiqh ala Al-Madhhabi Al-Imami Asy-Syafi'i, yaitu fikih dalam pandangan dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, salah satu mazhab yang populer empat di dunia. Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, dan mazhab Imam Malik atau Malikiyah, Imam Malik mazhab Maliki, dan kemudian mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibni Hanbal. Jadi usul-usul, dasar-dasar pemikiran dan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil syar'i Al-Quran, As-Sunnah, dan tadbiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dipraktiskan dalam fikih, yaitu terkenal jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita sampai di halaman 80 dalam cetakan yang ini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata al-muallif al-imam al-alim Zainuddin al-Malibari, tilmidh Imam Ibn Hajar al-Haytami, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Far'un, ay hadza far'un, cabang, ya, di bab ini, yaitu bab najasat. Ada cabang law massa kalban, ini adalah hukumnya najis mughalladhah, yaitu najis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Ya. Jadi yang sekarang ini adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu tatarakkaz hadhihi najasatu fi al-kalbi wal khinzir, yaitu bahwa najis ini adalah berhubungan dengan 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang sudah dibahas adalah jadi cara menyucinya, ya, ketika ada inah, tempat atau bagian jadi kena liurnya anjing, maka yang barusan di paragraf sebelumnya adalah dicuci 7 kali cucian, dan 1 di antara 7 itu adalah dicampuri dengan tanah, ya, dengan lumpur, ya, begitu. Dan itu sangat-sangat penting dan sangat masyhur di dalam jadi fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Far'un law massa kalban. Law massa, lamun atau kalau menyentuh seseorang
kalban, anjing. Jadi ada orang menyentuh anjing, ya. Lau massa kalban, orang menyentuh anjing, dakhila ma'in, menyentuhnya ada di dalam air, entah dia selulup ngelangi, di dalam air itu ada anjing, ya, atau tangannya dimasukkan ke bak yang penuh dengan air dan di dalamnya tentu ada anjing. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasirin, airnya tadi air yang banyak, bukan air yang sedikit. Yang disebut banyak apa biasanya adalah mazada anil qullataini. Jadi air itu ada 2 kulah. Nah, 2 kulah itu berapa? Ya, yang sudah jadi kalau mau pas ini 75 cm, 75 cm, 75 cm, 75 cm. Jadi ma fawqa hadza itu adalah al-ma'ul katsir. Bahkan sampai ditaker berapa kati. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, itu jemaah dimuliakan Allah, lam tanjus yaduhu. Kata jadi kitab Fathul Mu'in, maka kalau ada orang menyentuh anjing di dalam air, maka airnya itu banyak, jadi tangannya tidak najis. Ada footnote di situ, ada keterangan. Qala al-Bujairimi wa yanbaghi taqiduhu. Sebetulnya ini perlu dibatasi gitu. Bima idza udda al-ma'u hailan, bila air itu dianggap sebagai penghalang. Nah, dibedakan maksudnya. Bi khilafi ma law qabada bi yadi ala nahwi rijlil kalbi. Beda dengan kalau ada orang itu megang kakinya anjing. Nah, dakhilal ma'i qabdun syadidan, di dalam air dan jadi menggenggamnya atau memegangnya dengan pegangan yang kencang. Bihaitsu la yabqa bainahu wa bainahu ma, sekiranya saking kencangnya gini, maka di dalam airnya ini karena rapat, maka tidak ada airnya. Di dalam tangan yang menggenggam kaki anjing tadi itu nggak ada airnya. Kalau begini gimana? Fala yattaju illa tanjis, maka tidak ada arah kecuali mengatakan bahwa itu najis. Ini memang ya unik juga sebetulnya. Berarti karena bulunya, karena yang najis mughalladhah itu adalah liurnya, kan begitu. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah. Dan inilah fikih jadi unik. Di dalam air nih, mungkin ada anjing dikejar, orang ngumpet anjingnya, langsung masuk ke air, langsung dipegang, kan begitu. Masa iya sih sampai saking kencengnya megang kaki anjing ini bisa nggak ada airnya sama sekali di dalamnya? Mungkin enggak gitu. Tetap aja kan ya. Ya, tetap ada rembes ya gitu, atau dagingnya banyak, ini jadi bisa membatasi. Nah, itu jamaah dimuliakan Allah. Dan inilah tentu apa namanya ya, daqiqul masalah. Masalah itu sampai yang detail begini. Jadi yang kemungkinan ada, kemungkinan juga nggak ada juga. Begitu, tapi ya di era mana gitu mungkin aja juga terjadi. Jadi orang banyak anjing, ya kan begitu. Iya. Oke, nah ini jemaah dimuliakan. Walau rafa'a kalbun ra'sahu, dan kalau anjing itu mengangkat kepalanya, jadi berenang ambles
tenggelam lalu gini, mengangkat kepalanya, mimma'in dari air, wa famuhu mutarattibun, dan congornya, mulutnya itu basah, gitu. Walam ya'lam mumasatahu lahu, dan orang itu tidak ngerti, tidak paham betul, tidak tahu persis mana yang tersentuh tadi. Maka lam yanjus, maka tidak najis. Karena apanya? Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Padahal jelas-jelas juga itu adalah nyentuh anjing. Tapi karena tidak tahu yang disentuh itu daerah mana, apakah tadi liurnya atau hanya bagian yang tidak seberat itu, maka menjadi tidak najis. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah ini gimana ini? Ya. Dan ini semuanya muncul karena anjing itu adalah najis mughalladhah. Tapi kalau bagi yang berpendapat bahwa anjing itu tidak najis, tidak ada masalah semuanya tadi. Wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wa Dawud, dan Imam Dawud Al-Zahiri. Al-kalbu tahirun, bahwa anjing itu suci. Ya udah selesai. Pembahasan yang panjang tadi dari kemarin, yang kalau ada orang bersetubuh dengan anjing dan mempunyai anak, ternyata anaknya ganteng banget, kemudian boleh jadi imam, menyentuh gimana dan seterusnya, selesai semuanya, tidak ada masalah itu. Jadi udah nggak ada pembahasan itu semua. Meskipun iftirodotnya, kalau-kalonya ini juga bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Masa ada orang jadi bersetubuh dengan anjing? Tapi memang di dunia modern sekarang ini sangat mungkin, karena banyak orang berteman dengan ditemanin anjing daripada ditemanin orang. Ya, sebagian orang ternyata subhanallahil azim, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Iftiradot jadi apa? Perkiraan-perkiraan para ahli ilmu ini bisa juga terjadi seperti itu. Dan memang anjing itu al-kalbun dan mukallabun, tatakalabu, jadi termasuk binatang yang bila dilatih dan dia taat, itu adalah jadi binatang yang taat. Makanya bisa dipakai untuk melacak apa dan seterusnya itu. Nah itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Malikun ya, wa Dawud, dan Imam Dawud Al-Zahiri, al-kalbu tahirun wa la yanjusul ma'u, dan tidak menjadi najis ya, al-ma'ul qalilu, air sedikit. Air sedikit pun bila jadi kena wulughul kalbi, tilatan atau liurnya anjing tadi, itu enggak najis. Masya Allah, luar biasa kan begini. Wa innama yajibu ghuslul ina'i biwulughihi ta'abbudan, akan tetapi sungguh diwajibkan membasuh tempat tadi, bejananya, dengan sebab karena tilatan anjing, bukan karena najisnya, tapi karena ibadahnya. Jadi kalau yang tadi najis tuh mughalladhah, cuci. Kalau ini cuci, bukan karena ini, karena ibadahnya. Jadi beda, sama-sama memakai hadis itu, tapi ternyata yang satu dimaknai jadi untuk najis, dan yang satu dimaknai adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan
bil hadis, yaitu melaksanakan jadi hadis itu. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'abbudan. Sudah. Nah ini sudah habis ini pembahasan anjing. Ganti paragraf yang lainnya. Wa yu'fa an dami nahwi burghuthin. Dan dimaafkan dari darah seperti burghus. Burghus ini serangga yang nyedot darah. Kalau orang kampung yang punya kerbau, nah biasanya bukan lintah, bukan. Jadi ada semacam laler tapi gede. Namanya bangka kalau orang nyebutnya, nggak tahu di tempat lain. Nah dia nyedot darah itu namanya burghus. Ya, tapi termasuk mimma la nafsalahu sa'ilatun, termasuk jadi serangga atau hasyarat ini digolongkan jadi dengan binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Darahnya cuman jadi di situ aja, gitu. Maka jadi darah yang disedot jadi oleh burghus tadi, dan kemudian jadi pasti ada bekasnya, pasti ada tercacar-cacar begitu, maka itu yu'fa itu dimaafkan, jadi tidak dihitung najis. Kaba'udin, kayak nyamuk. Kita di tempat yang ada nyamuk sampai perutnya kenceng, begitu tes ternyata jadi keluar darah. Nah begitu. Nah itu termasuk banyak apa enggak? Katanya itu termasuk sedikit. Iya. Wa kummalin, ada yang baca wa qamlin wal kummala kalau di Quran. Kummalin itu tumo. Orang memaknai. Tumo tahu nggak jemaah? Bukan nama restoran. Ada restoran namanya Tuma. Iya. Tumo itu ini nih yang di kepala nih. Kutu ya. Jadi emak-emak kadang-kadang habis ngapain begitu, terus nanti sambil ini nyari kutu yang di kepala. Terus punya telur namanya liso. Ya. Ya liso, tapi jangan lisa. Minyak wangi bukan, jadi liso. Ya. Nah ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti nyamuk, kemudian kutu, dan bahkan enak, cetis ya begitu kan? Tutup begitu. Ya. Sampai segininya. Dulu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dimintai pertolongan sama Fir'aun kala diuji oleh Allah. Jadi waddafati'a waddama wal qummala waddafati'a waddama ayatin mufassalat. Jadi dia dikerubutin oleh kodok, dikerubutin oleh kutu tadi itu, tumo itu tadi. Ya. La anjildihi. Begitu ya. La anjildi, jadi yu'fa an dami nahwi burghuthin mimma la nafsa lahu sa'ilatun kaba'udin wa qummalin la an jildihi, ay la yu'fa an jildihi, tidak dima'fu dari kulitnya. Wadami, ini la ini, jadi la an jildihi berarti ada yang tidak dima'fu kan. Wa yu'fa an dami nahwi burghuthin mimma la nafsa lahu sa'ilatun. Mimma la nafsa lahu sa'ilatun itu adalah jenis binatangnya, adalah binatang kecil yang darahnya tidak mengalir. Nah itu. Tapi kemudian kalau jildihi, jadi kulitnya apa ini? Lulangnya. Jadi kulitnya mala nafsa lahu sa'ilatun. Kalau misalnya kembalinya tidak dimakfu, maka berarti ada yang najis dong. Jadi begitu. Iya.
Makanya ya kemudian ini di ma'fu masuk yang di ma'fu itu. Tidak ada keterangan. Wadami nahwi dummalin, dan darah seperti udun. Ya, bisul. Padahal ini termasuk banyak loh bisul ini. Ya kan? Bisul kan banyak ini. Atau ini apa ini yang kalau yang di muka nih, jerawat. Ya, jerawat. Nah, begitu. Ya, kemudian kabatharotin itu sudah ada, yaitu seperti jerawat, wajurhin, dan juga luka. Ini termasuk yu'fa andami nahwi dummalin kabathratin wa jurhin wa anqayhihi, dan dima'fu dari nanahnya, jadi dumal tadi, wasadidihi, dan juga nanah kentalnya yang sudah nyampur darah. Ya. Nah, ini nih, wa in katsurad dam, meskipun darahnya itu tergolong banyak. Nah, coba ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in katsurad damu, jadi meskipun banyak jadi darahnya. Fihima, jadi di dalam dua-duanya, yaitu dami nahwi dummalin wa sadidihi ini. Karena yang sudah nyampur itu adalah sadid, ya. Wantashara bi'araqin, dan nyepret-nyepret, menyebar kemana-mana, bi'araqin, jadi dengan bau keringat, ya, jadi ke bawah, begitu. Au fahushal awwalu bihaitsu tabbaqa ats-tsauba, atau lebih buruk lagi yang pertama, darah jadi udun tadi, atau kalau dikembalikan karena sama-sama ma'fu, yaitu darahnya burghus dan darahnya udun tadi itu jadi bisul, dan kemudian kemana-mana, ya, karena dengan dibawa oleh keringat, atau lebih jelek lagi karena nempel ke pakaian-pakaian dan baju di mana-mana, karena di ada nyamuk kemudian nempel di baju-baju. Ala nuqulil mu'tamadati, jadi berdasarkan tek-tek yang diambil dari kitab-kitab yang dianggap rujukan. Nah, begitu. Jadi intinya di sini adalah darah bila sedikit, atau darah bila tergolong dari hewan serangga yang tidak mempunyai darah mengalir, maka itu dimaafkan, ya. Seperti itu juga dimaafkan seperti yakni bisul ketika mecah, dan di situ pasti ada nanahnya, dan bahkan ada nanah yang campur darahnya. Bahkan yang ini meskipun jadi darah itu banyak. Nah, ini ya menjadi perhatian, karena semuanya pasti jadi hampir pernah mengalami seperti itu. Ada orang tuh setiap saat bisulan, lalu orang bilang, kamu jangan duduk di atas bantal supaya bisulan, kan begitu kan. Dan ternyata meskipun nggak duduk di atas bantal, ada juga yang bisulan kan. Nah, dan itu adalah masalah sirkulasi darah, darah kotor, dan seterusnya. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi apa? Wa yu'fa an damin nahwi burghuthin bi ghairi fi'lihi. Itu coba nih. Bi ghairi fi'lihi itu jadi bukan karena perbuatannya. Nah, begitu. Asy-syakhs orang, fa in kathura bi fi'li qasdan, maka jika banyak itu darah,
bifi'li dengan perbuatannya, qasdan dengan sengaja. Tuh coba nih. Ka'ang qatala, contohnya seperti orang itu membunuh, nahwa burghusin, ya sejenis burghus tadi, fi thawbihi, sengaja jadi mematikan, jadi semacam burghus laler besar tadi yang sudah menyedot darahnya darahnya kita, ya begitu. Lalu jadi dimatiin di bajunya sengaja. Aw asara nahwa dumalin, atau meletus, jadi dipencet, nah gitu. Apa itu? Jadi ini sakit banget, ini udun bisul ini pencet begitu lah, gitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sengaja itu ada di baju atau di baikannya. Au halla thawban fi damu baroghitha masalan, atau terjadi pada bajunya dan di situ ada darah burghus tadi umpamanya. Wa shalla fihi, lalu dia salat dengan pakaian itu. Au farashahu, atau berada di lemeknya atau karpetnya, firash. Wa shalla alaihi, dan dia sholat di atas sejadah atau firus tadi. Au zada ala malbusihi, atau yang lebih, yang tambah di pakaiannya, la li gharadin, bukan karena ada tujuan, kata jamulin kayak supaya menjadi pantas, menjadi indah, ganteng, cantik gitu kira-kira. Fala yu'fa, maka tidak dimaafkan. Jadi kalau tadi ada darah memang sengaja dia pencet, dia matiin, lalu kemudian sudah tahu kalau pakaian itu dipakai, lalu mau dipakai sholat, sudah tahu bahwa sajadah atau lemek, apa namanya ini, yang dipakai untuk alas, ya itu sudah sengaja kalau mau dipakai, tahu-tahu darahnya diletakkan di situ, nah gitu, maka dengan sengaja itu maka tidak dimaafkan. Nah begitu jamaah dimana. Tapi kalau meskipun sengaja tapi ternyata cuman dikit, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah. Jadi bolak-balik di situ masalah darah, masalah bisul, masalah jerawat, ya, masalah nanah yang campur jadi darah tadi, ya, gitu. Alal ashah, menurut pendapat yang lebih kuat, yang lebih sahih. Kama fit tahqiq, kayak yang dijelaskan di dalam kitab Tahqiq wal Majmu' dan kitab Al Majmu' yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ya, itu jemaah dimuliakan Allah, pembahasan najis yang tadi di penghujungnya adalah tentang anjing, kemudian ini tentang masalah bisul, ya, masalah jerawat, darah yang banyak atau yang sedikit, termasuk burghus, ya, bila tidak disengaja maka dimakfu secara umum. Bila disengaja dan itu banyak maka tidak dimakfu, tapi disengaja kalau sedikit tetap kesimpulannya dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa inni qatadha kalamur rawdatil affa, meskipun jadi pembahasan yang ada di dalam kitab Raudhah, ya, untuk talibin fikih dalam mazhab Syafi'i, dan itu karya Imam An-Nawawi. Nah, meskipun jadi pembahasan tentang ini yang ada di dalam kitab Raudhah, itu adalah jadi dimaafkan semuanya. An katsiri damin nahwid dummali, dari banyaknya darah seperti bisul. Di dalam kitab Raudhah dibahas bahwa jadi darah yang banyak
darah bisul yang banyak tetap dimaafkan. Tapi jadi di sini jadi Imam Zainuddin Al-Malibari dan bersandar melihat dari kitab Tahqiq dan Al-Majmu', Al-Mabju' juga Imam An-Nawawi sendiri, maka lebih kalau disengaja dan banyak maka tidak dimaafkan, tapi kalau sedikit dimaafkan. Jadi ada rincian. Wa in usira, meskipun itu dipencet, sengaja jadi supaya meledos, supaya pecah, begitu. Jadi supaya bisul itu pecah sengaja, begitu. Wa tamadahu Ibnu Naqib wal Adzra'i, dan inilah jadi yang dianggap dikukuhkan oleh Ibnu Naqib dan Imam Al-Adzra'i. Di mana letaknya pengampunan tadi? Wa mahallul 'afwi huna, jadi tempatnya pemaafan di sini. Wa fi ma ya'ti, dan di dalam pembahasan yang akan datang, bin nisbati lis shalah, yaitu jadi dikaitkan munasabahnya jadi untuk sholat, bukan untuk air yang sedikit. Jadi dibedakan kalau di kitab Ar-Raudhah kenapa banyak tetap dimaafkan, itu bin nisbati lis shalah. Tapi kalau bin nisbati lil ma, jadi air, bisa juga memang pembahasan yang ada di sana tadi, yaitu bila disengaja, kemudian tergolong banyak, maka itu tetap najis, begitu. Fayanjusu, maka tetap najis, bihi, dengan jadi fi'al tadi, wa in qalla, meskipun sedikit, maka tetap najis. Wala athara li mulaqati al-badani lahu rutban, dan tidak ada pengaruhnya jadi nempelnya atau bertemunya dengan badan, jadi kepada darah ini meskipun jadi itu basah. Jadi kaitannya adalah banyak sedikit, kemudian dilakukan dengan sengaja apa tidak, apakah kaitannya dengan sholat atau dengan air. Begitu jamaah, begitu detail. Wala yukallafu tanshiful badani li usrihi, dan tidak jadi dibebani seseorang atau tidak dianjurkan tanshiful badani, yaitu menganduin, mengeringkan, membersihkan badan dari air-air, li usri, karena susahnya atau sulitnya. Wa qalili nahwi dami ghairihi, dan juga tidak dibebani untuk membersihkan bila ada darah yang tergolong sedikit, jadi darah yang lain, ay ajnabiyin, yaitu orang lain, yang darah itu tidak tergolong ghairi mughalladhin, yaitu tidak tergolong najis mughalladhah. Bi khilafi katsirihi, beda dengan kalau darah itu tadi banyak, ghair atau dia, kan gitu tadi. Wa minhu kama qala al-Adzra'i, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Adzra'i, damun infasala min badanihi thumma asabahu, yaitu darah yang sudah terpisah dari tubuhnya dan kemudian ternyata balik lagi mengenai dia, padahal darah itu darahnya sendiri. Ya apalagi kalau darah ajnabi, darahnya barang lain, orang lain, hewan lain, dan kemudian jadi mengenai dia. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin, dan dari tergolong sedikit seperti darah haid. Sebetulnya darah haid ini najis,
Tapi kalau cedil sedikit begitu. Waru'afin lan mimisen. Apa ini namanya ini yang keluar dari hidung tuh? Ya mimisen berarti. Ya, mimisen. Ya. Kama fil majmu' sebagaimana yang dikupas di dalam kitab Al-Majmu' lil Imam An-Nawawi. Wa yuqasu bihima dan dikiaskan, dianalogikan. Jadi bihima, jadi dengan keduanya, ya, damu sa'iril manafidhi, yaitu darahnya, ya, jadi lubang-lubang yang lainnya, illa al-kharij min ma'dini an-najasah, kecuali yang keluar betul-betul nyata-nyata dari tempatnya najis, kamahalli al-ghaiti, kayak yang keluar dari toilet. Nah, kalau itu memang tempatnya tempat najis. Nah, itu cuma dimulakan Allah. Sebentar, saya saya kasih titik. Wal marji'u, dan yang menjadi marji' tempat kembali, fil qillati wal kasrah, dalam ini banyak atau sedikit, ini sedikit apa banyak. Al urfu itu uruf orang. Tanya ini umumnya, ini banyak apa dikit? Itu mah dikit. Ini banyak apa dikit? Itu mau dikit. Nah, orang-orang mengatakan dikit, maka itulah bisa menjadi hukum. Masya Allah. Wa ma syukka fi kathrati lahu hukmul qalil. Tapi ketika orang segini ini bilang, ini gimana? Dikit. Gimana ya? Kayaknya banyak juga tuh. Ternyata tidak bisa sepakat nih orang 15. Akhirnya hukmuhu hukmul qalil. Dihukumi hukum sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Dengan anjing, Ustaz. Dengan anjing kan tadi kalau misalnya kalau hal apa bila enggak haram kan yang najis itu udah bersalah, udah jadi benar lagi. Itu dengan hadis ini kan, apabila kita memelihara patung di rumah atau milik anjing, itu kan kayak Allah kan nggak ada. Iya. Itu gimana? Mereka akhirnya umat Islam pada memelihara anjing. Iya. Jadi makanya kalau nanti namanya ada bab di sini, iqtina'ul kalbi. Iqtina'ul kalbi, bagaimana jadi hukumnya memakai atau memelihara anjing. Nanti dibahas tuh. Kalau kebutuhan untuk penjagaan, maka boleh. Tapi tetap kalau mazhab Syafi'i tetap tidak boleh kena liurnya. Itu satu. Tapi sepakat baik mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Malik, meskipun kalau Imam Malik suci dan tetap harus dibasuh karena ibadah, kalau Imam Syafi'i harus dicuci mughalladhah 7 kali, ada 1 dicampurin tanah tadi, itu adalah karena najis. Tapi sepakat menyimpannya, apa namanya itu? Bukan menyimpan, memeliharanya jangan di dekat kita. Nah, jadi dibuatin tidak di dalam rumah. Jadi di pekarangan, tapi dia punya tempat sendiri tuh. Ketemu di situ. Padahal gurunya bilang itu suci, tapi jadi tetap harus di sono-sono, tidak di dalam rumah. Nah, sekarang ini kan bukan di dalam rumah, di tempat tidur. Nah, gitu. Tapi ya tentu saya tidak tahu, ini juga harus di cross check dengan tukang anjing, karena anjing itu beda-beda katanya. Ada yang mahal sekali dan memang murah, bersih dan dia tahu apa, bisa kayak bisa diajak ngomong. Nah, tentu harus apakah ini mutlaqul kalbi yang disebut anjing hukumnya sama, atau karena kalau sudah dilatih hukumnya menjadi beda. Nah, di surat Al-Maidah ayat yang keempat kan, mukallibina, ya begitu, anjing yang sudah dilatih, kemudian untuk berburu dan kesetiaannya itu bisa dicek, kata beliau juga di sini. Jadi setia itu gimana? Berangkat, tangkap, bawa sini, dan dia sama sekali tidak ngambil sama sekali, maka itu anjing jadi mulia. Nah, kan begitu. Tapi apakah mulia itu
kemudian menghilangkan najis mughalladhah bagi Imam Syafi'i? Tentu tidak. Nah, kemudian anjing yang cuman gini-gini aja, lalu tidak bisa untuk berburu, tidak bisa untuk apa, terus untuk perhiasan doang, apakah itu hukumnya najis ini? Makanya tanya ini ahli anjing ini bukan anjing yang itu Pak, jangan-jangan ini. Nah, jadi kan begitu kan. Nah, nanti di antara anjing, tapi kalau melihat lafalnya berarti semuanya sama. Nah, misalnya kayak model anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, itu kan anjing juga, dan ternyata itu termasuk anjing yang masuk surga. Tapi di saat itu kira-kira kesentuhan ndak Ashabul Kahfi? Ndak lah. Kalau melihat Qur'annya kan dia di depan gua begini, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi anjing di dalam Al-Qur'an itu ada dua perumpamaan. Perumpamaan ulama. Jadi yang keranjingan itu juga disamakan dengan anjing. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath. Itu adalah ulama yang keranjingan namanya. Itu watlu alaihim di surat Al-A'raf. Nah, tapi kemudian ada jadi contoh yang baik juga di surat Al-Maidah tadi, bila sudah dilatih maka itu menjadi mahal dan menjadi mulia. Kemudian ada contoh lagi di surat Kahfi, begitu. Tapi umumnya anjing lo, ya ketika anjing lo itu pasti yang tidak baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Oke, cukup ya. Kalau dijilat kan biasanya kan cuma segini doang, kalau dijilat kan berarti kena ini doang misalnya. Berarti cucinya kan berarti yang ini aja. Jadi jangan sampai direndam gitu. Oh iya, malah kemana-mana kan? Jadi kalau cuci yang direndam kan berarti kemana-mana. Iya. Tapi harus yakin bahwa di situ aja, itu yang jadi masalah. Ya, maka ya aku tahu cuman ini doang. Ya kan begitu. Karena apa? Karena dulu cara mensucikan jadi pakaian di umat terdahulu sebelum Rasulullah, begitu kena najis harus dipotong, bukan dicuci. Nah, itu kan berarti menunjukkan kalau memang kita tahu persis cuman di situ, ya nggak apa-apa. Misalnya gini nih, contoh aja, bukan anjing, sama juga misalnya orang kena pipis, tapi tahu bahwa yang kena segitu kan bisa aja dibatasi, terus di situ diucap, begitu. Tapi kalau udah nyepret, itu kalau berbentuk cair, ya. Tapi kalau anjing kan terbatas juga ya, kan gitu kali ya. Karena apa? Karena dia kan mungkin minta sesuatu, ternyata nyenggol. Tapi saya tahu bahwa memang banyak juga orang Muslim yang anjingnya di dalam rumah. Ngeri juga itu sebetulnya kalau. Tapi kalau enggak kok Pak Ustaz, saya pakai mazhab Maliki gitu. Mazhab Maliki juga tidak di dalam rumah. Tadi kau dari kan. Nah, jadi seperti itu jamaah ini penting juga yang begini ini ya. Tapi saya nggak pakai mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, pakai mazhabnya orang Barat. Oh ya, lain lagi. Nah, jadi kan begitu, tetap aja ada pembahasannya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.